Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antaranya pada pagi hari ini waktu Qatar, kita masih diberikan taufiknya untuk kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dan bahasan rutin kita juga tentunya. Dan ini sekali lagi adalah nikmat yang sangat patut kita syukuri bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus cucuran nikmatnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan membuka dan melanjutkan kembali bahasan kitab Minhaj al-Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bahasan pasal atau bab yang terkait dengan al-jihad, yang masuk dalam kategori bab yang kelima, bab muamalat. Nah, silahkan bagi yang memiliki bukunya, baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan, silahkan dibuka. Bab yang kelima, bab muamalat, pasal pertama, yaitu jihad, berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Tapi untuk memudahkan mengikuti kajian ini, jadi kita persilahkan membuka buku terjemahnya. Yang ini saya pegang sekarang, terjemahan cetakan Darul Haq. Dan tentu sebagaimana telah kita maklumi, bab atau pasal al-jihad fi sabilillah ini sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan atau halaqah sebelumnya. Jadi sekarang insyaallah kita akan membahas materi kelima, ya. Atau sudah nih materi kelima? Baik. Jadi sekarang kita akan masuki materi yang kelima. Kalau dalam buku terjemahnya itu disebutkan 769 halamannya, ya. Halaman yang ke-769. Jadi sekali lagi untuk memudahkan mengikuti kajian ini. Taib. Jadi hadirin semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang mungkin mengikuti kita. Taib. Jadi sekarang kita akan memasuki materi yang kelima terkait bahasan ini, yaitu terkait al-jihad fi sabilillah, yaitu rukun-rukun jihad, arkan al-jihad. Taib. Jadi kita persilakan kalau ada waktu memurojaahkan apa yang pernah didapatkan daripada materi-materi sebelumnya terkait jihad maupun terkait bab-bab sebelumnya. Karena sekali lagi kita ingatkan, buku ini sangat-sangat berfaedah bagi seorang muslim, bagi pribadinya, bagi keluarganya, sebagai bekal tentunya dalam mengarungi kehidupan. Karena buku ini cukup komplit, ya. Terlebih didasari oleh dalil-dalil yang ada baik daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, untuk al-jihad fi sabilillah, sebagaimana kita telah melalui keterangan-keterangan yang ada, jadi kita ingat apa yang pernah kita dapatkan, bahwa al-jihad fi sabilillah itu tidak hanya bertempur di medan pertempuran saja. Namun yang pernah kita dapatkan daripada keterangan-keterangan para ulama, bahwa al-jihad fi sabilillah itu mencakup jihad an-nafs, jihad melawan jiwa, jihad meluruskan diri, kemudian juga jihad asy-syaitan, juga jihad al-munafiqin, juga jihad al-kuffar. Jadi ini diantara jihad-jihad yang ada dan diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi terkait dengan jihad-jihad yang tadi kita sebutkan, jihad an-nafs contohnya, jihad melawan atau meluruskan diri atau jiwa, ini tentu hukumnya wajib, ya, wajib.
Jadi wajib bagi setiap pribadi untuk terus menerus berupaya semaksimal mungkin dalam kehidupannya untuk meluruskan jiwanya, mensucikan jiwanya. Oleh sebab itulah terkait keterangan beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu beliau menerangkan bahwasanya jihad an-nafs atau jihad terkait jiwa ini ada 4 kaitannya, yaitu jihad bersungguh-sungguh dalam menempa diri untuk meraih hidayah. Maknanya hidayah di sini adalah ilmu. Kemudian juga terkait jihad an-nafs itu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Juga termasuk jihad an-nafs adalah berdakwah di jalan hidayah, di jalan ilmu yang tadi dia titi, yang tadi dia jalani, yang dia cari tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar di dalam meniti, dalam menjalani itu semua. Terus sabar dalam meniti hidayah, menuntut ilmu, terus sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Ini adalah ringkas daripada al-jihad terkait dengan an-nafs, yaitu jihad bin nafs. Oleh karena itu pernah kita sebutkan jihad bin nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad terkait meluruskan jiwa. Ini hukumnya adalah wajib, bukan wajib kifayah, tapi wajib aini, wajib masing-masing individu untuk melaksanakannya. Karena itulah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ringkasnya tentunya. Kalau tidak bahasanya banyak sekali, dan alhamdulillah sebagiannya sudah kita lalui pada bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, untuk jihad melawan al-kufar, jihad melawan orang-orang kafir, nah ini yang lebih khusus dalam bahasan materi kelima ini atau materi sebelumnya. Yaitu materi keempat, contohnya kewajiban mempersiapkan jihad, kemudian rukun-rukun jihad. Ini bil khusus bahasanya untuk jihad melawan orang-orang kufar. Dan pernah kita sebutkan jihad melawan orang-orang kufar, hadirin hadirat semuanya ya, itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib, tapi wajibnya adalah kifayah. Maknanya apabila sebagian golongan atau orang daripada kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban atas muslim yang lainnya itu gugur. Nah, itu maknanya wajib kifayah sebagaimana kita telah ketahui. Namun terkait jihad melawan orang-orang kufar, ini ada kalanya hukumnya wajib ain, wajib terhadap individu-individu. Yang ini juga pernah kita sebutkan. Ya, jadi kita ingatkan, tadi kita sebutkan bahwa hukum asal daripada jihad fi sabilillah dalam hal ini melawan orang-orang kufar, itu hukum asalnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Namun ada keadaan-keadaan tertentu yang mengeluarkan daripada hukum asal ini, yaitu masuk ke dalam wajib aini atau fardu aini. Keadaan yang dimaksud, dan ini juga pernah kita terangkan, adalah keadaan tatkala orang-orang kufar telah mengepung suatu wilayah kaum muslimin, atau mengepung rumahnya, atau mengepung negerinya. Maka tatkala keadaan seperti ini, jadi tadi yang hukumnya adalah kifayah, itu menjadi aini, yaitu wajib ain, wajib terhadap individu-individu tersebut untuk melawan berjihad fi sabilillah. Kemudian keadaan yang lain yang menjadikan jihad melawan orang kufar ini adalah hukumnya fardu ain adalah tatkala orang itu ditunjuk langsung oleh pemimpin. Nah, dalam hal ini pemimpin tertinggi, mau raja lah namanya, presiden lah, dan seterusnya. Maka apabila ditunjuk, maka dia itu wajib hukumnya. Dan kemudian juga keadaan di antara keadaan yang mewajibkan jihad melawan kufar, hukumnya adalah wajib aini, adalah tatkala dia telah melihat musuh di depan mata. Maka ketika dia mendapatkan musuh di depan matanya, sudah dilihatnya, maka tatkala itu tidak boleh lagi mundur. Jadi wajib hukumnya pasukan yang hadir pada waktu itu
untuk melawan, berjihad fi sabilillah. Nah, ini diantaranya yang pernah kita sebutkan terkait hukum daripada jihad fi sabilillah, yaitu wajib aini. Kalau tidak, maka hukum asalnya adalah wajib kifayah. Nah, itu diantaranya. Kemudian kita melihat buku ya, tadi kita sebutkan halaman 769. Di situ disebut materi kelima, rukun-rukun jihad. Rukun-rukun jihad. Sebagaimana kita ketahui, makna daripada rukun adalah suatu hal yang harus dilakukan atau suatu hal yang harus ada di dalam suatu amalan. Jadi ketika mengamalkan suatu amalan, maka apabila telah disebut sebagai rukun, jadi itu harus dilakukan. Konsekuensinya, apabila tidak dilakukan, maka suatu ibadah tersebut dinyatakan batal, dinyatakan tidak sahih. Kenapa? Karena tidak melakukan rukunnya, karena tidak memenuhi rukunnya. Nah, itu dia. Dan juga kalau kita murojaah kembali ya, terkait dengan rukun tadi kita sebutkan, ada juga istilah di situ syarat ya, syarat. Nah, ada yang kalau kita belajar wudu ya, ada istilah fardu wudu atau rukun wudu, ada istilah syarat, atau sholat lah ya, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Nah, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Nah, ini kira-kira apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Kalau persamaannya ya sama-sama harus ada ya dalam suatu ibadah. Apabila ibadah itu tidak memenuhi syaratnya, tentu ibadah tersebut batal, tidak sahih. Nah, kalau rukunnya tidak ada pun ibadah tersebut akan batal. Maka dari segi persamaannya, syarat dan rukun ini sama-sama harus ada dalam suatu ibadah. Nah, apabila tidak ada salah satu di antaranya, maka ibadah itu batal. Nah, sholat tadi kita contohkan, syaratnya adalah ada syarat, ada rukun dalam sholat. Di antara syarat daripada sholat adalah suci ya, baik badannya, baik tempatnya. Nah, itu suci daripada hadas. Suci daripada hadas atau suci daripada najis tempatnya. Itu syarat. Kalau kita melihat rukunnya, sholat itu ya, kalau kita melihat rukunnya, kan rukunnya adalah takbiratul ihram, salah satu di antaranya. Ya, sekian banyak rukunnya. Ya, di antaranya yang paling awal adalah kita sebutkan takbiratul ihram. Ya, sebelumnya niat tentunya. Takbiratul ihram. Nah, ini disebut rukun ya. Nah, lalu apa perbedaannya? Kalau tadi kita sebutkan persamaannya, kalau perbedaannya adalah kalau syarat itu hal yang wajib dilakukan untuk melakukan suatu ibadah, namun dilakukannya di luar ibadah. Di luar ibadah. Sebelum dilakukan ibadah tersebut, maka itulah disebut berlaku syarat. Tapi setelah atau di dalam ibadah, maka itu disebut rukun. Itu disebut rukun. Jadi contoh, kita berwudu ya untuk mensucikan diri atau mandi ya, mensucikan diri daripada hadas. Nah, untuk kita atau sebelum kita melakukan sholat itu bersuci daripada hadas, mungkin mandilah, mungkin wudu lah, itu apakah di luar sholat atau di dalam sholatnya? Tentu di luar sholatnya, betul tidak? Jadi kalau di luar, maka itu disebut syarat. Tapi tadi kita sebutkan takbiratul ihram, atau mungkin rukunnya baca al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya daripada rukun-rukun sholat yang ada, itu kan dilakukan di dalam sholat. Dilakukan di dalam sholat. Nah, maka tadi disebutkan perbedaannya, kalau syarat itu dilakukan di luar ritual ibadahnya atau gerakan ibadahnya. Kalau rukun itu dilakukan di dalam ibadahnya. Nah, balik kepada buku kita, disebut di sini arkan al-jihad, rukun-rukun jihad. Berarti maksudnya adalah hal-hal ini dilakukan atau amalan-amalan ini harus ada tatkala kita sedang melakukan jihad. Tatkala sedang melakukan jihad fi sabilillah. Taib, kita baca apa disebut di situ, langsung kita baca
buku terjemahnya ya, supaya mudah dan menyingkat waktu tentunya. Disebut di situ pada jihad syar'i yang diperintahkan oleh agama, yang disebut di sini berorientasikan pada salah satu dari dua kebaikan, yaitu kepemimpinan umat Islam dan kesyahidan. Terdapat beberapa rukun. Nah, ini beberapa istilah yang disebut di sini ya. Ada disebut istilah jihad syar'i. Nah, kalau disebut jihad syar'i itu tentu ini yang dalam bahasan jihad fi sabilillah. Nah, jadi syar'i merujuk kepada syariat Islam. Nah, kalau disebut oleh penulis di sini disebut sebagai syariat Islam ya, karena salah satu di antara hal yang harus ada sehingga disebut syar'i, yang pertama adalah itu kepemimpinan, pemimpin umat Islam. Jadi apabila ada jihad fi sabilillah atau ada orang yang klaim dirinya berjihad syar'i tapi tidak di bawah kepemimpinan Islam atau pemimpin Islam yang tertinggi, maka ini patut dicurigai dan tentunya boleh dikata tidak disebut sebagai jihad syar'i. Ya, contoh dia berjihad atas nama kelompok masing-masing, ya, berjihad atas nama organisasi-organisasinya. Nah, itu tentu tidak demikian, karena jihad ini sekali lagi memiliki ketentuan-ketentuan yang ada. Juga orientasi dalam bahasa terjemahnya ini, yaitu pokok daripada jihad syar'i itu apa? Mencari kesyahidan, mati syahid sebut di sini, yaitu mati syahid. Nah, fi sabilillah yaitu tadi di bawah komando pemimpin tertinggi kaum muslimin. Lalu kemudian tujuan utama adalah menuntut atau mencari mati syahid. Nah, kalau sudah kita sebut mati syahid ini ya tentu surga tentunya. Surga, karena tidak ada balasan orang yang mati syahid melainkan surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah memenuhi syarat-syaratnya. Taib. Adapun kata beliau terdapat beberapa rukun. Nah, tadi kita ingatkan rukun ini harus tentunya ada pada suatu amalan, dalam hal ini jihad. Apabila tidak ada, ya tentu jihadnya walaupun secara zahir ya disebut sebagai jihad syar'i, namun karena dia tidak memenuhi rukunnya, jadi dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Juga mungkin kita ingatkan ya dalam majelis kita, halaqah kita, karena ini juga pernah kita sebutkan terkait dengan jenis-jenis mati syahid ya. Jenis-jenis mati syahid ya, ada yang pernah kita sebutkan mati syahid akhirat ya, mati syahid akhirat, atau boleh kita sebut mati syahid dunia akhirat. Ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia. Nah, ini mungkin ada jamaah yang masih ingat ya bagian-bagian atau jenis-jenis mati syahid ini yang pernah kita sebutkan. Nah, kalau mati syahid dunia akhirat itu yang dimaksud apa? Yang mati syahid dunia akhirat. Nah, itu kira-kira apa maksudnya? Ya, tidak berlama-lama ya, karena dikhawatirkan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan dalam menunggu ya. Ya, maksudnya lama menunggu jawabannya, terjadi stres dan seterusnya gitu ya. Apalagi ditunjuk mungkin, itu dikhawatirkan. Taib. Jadi yang dimaksud dengan mati syahid dunia akhirat adalah disebut sebagai mati syahid dunia akhirat karena berlaku hukumnya apabila mati ya di medan perang, itu berlaku hukumnya hukum di dunia, dan biidznillah ta'ala berlaku hukum akhirat. Apa hukum dunia ketika orang itu meninggal di tempat ya, ketika meninggal di medan pertempuran, jadi dia tidak disolati. Nah, itu tidak, dia langsung dikubur atau dimakamkan sesuai dengan keadaannya pada waktu itu. Nah, ini hukum dunianya. Nah, hukum akhiratnya insya Allah dia akan masuk surga. Maka itulah bagian atau jenis yang pertama, yaitu mati syahid dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Sekali lagi, kenapa disebut sebagai mati syahid dunia dan akhirat? Karena berlaku padanya hukum mati syahid di dunia, dan juga billahi ta'ala akan mendapatkan
pahala atau mendapatkan janji Allah di akhirat. Adapun bagian yang kedua yaitu mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Kenapa disebut akhirat saja, tidak disebut mati syahid dunia? Karena orang yang mati dalam keadaan yang disebut sebagai mati syahid akhirat ini, itu berlaku padanya hukum yang ada di dunia. Maknanya disolati, dimandikan, ya normal lah begitu. Namun di akhirat dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mati syahid. Ya contohnya apa? Contohnya kata Nabi SAW, orang yang mati karena sakit perut, dalam hal ini kata ulama sakit dalam juga masuk, mati terbakar, mati jatuh dan seterusnya, mati tenggelam. Itu adalah bagian-bagian daripada kematian yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mati syahid. Namun apakah kematian tadi yang kita sebutkan itu disamakan dengan kematian yang terbunuh di medan pertempuran? Tentu tidak, ya. Nah, jadi berlaku pada mereka hukum yang ada di dunia normal, disolati, dimandikan dan seterusnya. Namun dia bi'idznillah ta'ala akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian atau jenis orang yang mati syahid dunia, tidak akhirat. Maka disebut dunia, tidak disebut akhiratnya. Kenapa? Karena dia pada dirinya berlaku hukum mati syahid di dunia saja, namun tidak berlaku padanya atau tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid di akhirat. Ya, ini orang dicontohkan oleh para ulama adalah orang-orang yang ikut berjihad fi sabilillah, namun niatnya itu bukan lillahi ta'ala. Namun niatnya itu karena untuk dikatakan sebagai orang pemberani, atau dia berjihad untuk kabilahnya, berjihad ya bukan niatnya lillahi ta'ala. Dan ini terjadi tentunya di zaman Nabi SAW ketika para sahabat mengklaim, ya, ada seseorang yang dalam pertempurannya itu sebelumnya dalam pertempuran itu sangat gagah berani, ya, semua lawan itu dibantai. Nah, pada ujungnya dia pun terkena senjata, lalu kemudian dia pun terkapar dan ya seolah-olah sekarat, karena tidak akan lama, oleh para sahabat dilihat ini tidak akan lama hidupnya. Nah, lalu kemudian diklaim oleh para sahabat bahwasanya ini karena dia pemberani, ya, berjihad pada waktu itu, jadi dia para sahabat menyatakan dia ini masuk surga. Nabi SAW menyatakan tidak, ini orang tidak akan masuk surga, bahkan dia akan masuk neraka. Nah, lalu kemudian setelah para sahabat mendengar pernyataan daripada Rasulullah SAW bahwasanya orang yang dianggap oleh mereka tadi pemberani, gagah dan seterusnya akan masuk neraka, jadi dilihatlah apa kejadian yang sesungguhnya kepada orang yang tadi disebutnya calon penghuni surga. Lalu kemudian fakta yang didapatkan adalah orang yang tadi disebutkan calon masuk surga tadi itu rupanya tidak tahan sakitnya, ya, terkena senjata dan seterusnya, akhirnya ujung-ujungnya dia tancapkan sendiri senjatanya, pedangnya pada tubuhnya, dengan kata lain mati bunuh diri. Itu ujung-ujungnya tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mendapatkan kebalikannya, yaitu masuk neraka. Ingat, ini pada waktu ikut perang bersama Nabi SAW yang sudah confirm, boleh kita pastikan itu adalah jihad syar'i, jihad fisabilillah. Namun orang ini hanya mendapatkan dunia saja. Jadi tadi kita sebutkan jenis atau bagian orang yang mati syahid, ada mati syahid dunia juga akhirat, ada yang mati syahid dunia akhirat saja, tidak dunia, dan yang ketiga adalah ada orang yang mati syahid dunia saja. Taib, kembali kepada buku, ya. Yang pertama, rukun yang disebut oleh penulis di sini adalah niat yang tulus. Bahasanya niat yang ikhlas tentunya. Kata beliau, karena tiap amal sangat tergantung pada niatnya. Niat dalam jihad adalah semata-mata bermaksud meninggikan kalimah Allah dan tidak ada tujuan lain. Nah, sebagaimana halnya amalan-amalan yang lain, ini apalagi jihad, ya. Karena kita ketahui bahwasanya jihad melawan orang musyrikin, jihad melawan orang-orang kufar,
itu adalah ibadah yang paling tinggi ya. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Tiang daripada Islam ini adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nah, kalau tiangnya saja dan juga amalan-amalan yang lain itu dituntut kita untuk ikhlas lillahi ta'ala agar diterima amal ibadah kita, nih apalagi jihad yang bentuknya puncak daripada Islam, ya tentu kita lebih dituntut lagi untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya satu saja kata beliau di sini, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau udah meninggikan kalimat Allah sebagai niatnya, maka tentu niat mati syahid masuk di situ, ya, dan juga niat-niat yang benar juga masuk di situ. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berperang karena fanatik kesukuan dan riya. Maka Rasulullah SAW disebut di sini, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berperang karena fanatik kesukuan dan riya. Maka manakah dari keduanya yang tergolong berperang di jalan Allah? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan salah seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ada orang yang berjihad, berperang karena dasar fanatik kesukuan dan juga riya. Mana di antara keduanya yang tergolong berperang di jalan Allah? Nah, Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, dengan niat untuk kalimah Allah ini tinggi, maka perangnya termasuk perang di jalan Allah. Maknanya apa? Maknanya dua niat yang tadi disebutkan dalam pertanyaan sahabat tadi, yaitu niat karena fanatik kesukuan, membela kawannya, membela sukunya, dan juga riya, itu tentu tidak disebut sebagai jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tapi satu-satunya yang dianggap sebagai niat fi sabilillah adalah agar kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan tegak. Betul dalam hal ini apabila seorang itu berniat fi sabilillah, ya, dalam rangka membela negeri kaum muslimin, membela kaum muslimin, maka ini juga bagian daripada menegakkan kalimah Allah. Menegakkan kalimah Allah. Jadi membela atau berperang karena membela hak-hak kaum muslimin, maka ini termasuk niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Karena itulah menunjukkan meninggikan kalimah la ilaha illallah. Tapi yang pernah kita sebutkan dan juga ini keterangan para ulama, apabila niatnya semata-mata membela negaranya saja, semata-mata membela sukunya saja, semata-mata membela temannya saja, maka ini tidak termasuk daripada konsekuensi meninggikan kalimah Allah. Ini harus difahami. Oleh itu pernah kita sebutkan, ya hendaknya para tentara, ya para prajurit yang muslim itu hendaknya memahami kaidah seperti ini, memahami dasar-dasar seperti ini, agar ya siapa tahu dia ditugaskan oleh negara untuk menjaga perbatasan negeri, lalu kemudian dia mendapatkan tentu dunia dan juga akhirat. Kalau dunia, ya tentu dia dapatkan ya penghargaan daripada negara dan seterusnya. Tapi kalau akhirat, dia tentu akan mendapatkan apabila niatnya itu menjaga keamanan kaum muslimin, agar kaum muslimin itu beribadah dengan tenang, kaum muslimin tidak diganggu. Nah, kalau niatnya seperti itu, masuk ke dalam hadis ini biidnillahi ta'ala. Tapi itu yang pertama, niat harus lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hendaklah jihad itu dilakukan di belakang komando orang pemimpin yang muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya. Sebagaimana tidak dibolehkan bagi kaum muslimin, meskipun jumlah mereka sedikit, hidup tanpa ada pemimpin. Maka tidak dibolehkan pula bagi mereka berperang tanpa adanya pemimpin. Nah, ini juga sering disebutkan dalam keterangan sebelumnya. Ini juga bagian daripada rukun jihad, karena ketika orang itu bergerak berjihad, bergerak bertempur,
lalu kemudian tidak ada panji, ya, tidak ada benderanya, dan juga tidak ada pemimpinnya, nah itu tentu jihadnya boleh disebut jihad yang tidak tentu arah. Nah, rukun yang kedua ini harus kita ingat bahwasanya harus di bawah komando pemimpin muslim, pemimpin tertinggi dalam hal ini, atau yang ditunjuk oleh pemimpin yang tertinggi. Nah, pemimpin yang tertinggi ya kalau boleh istilahnya banyak sekali, ada raja, ada sultan, ada presiden, ada perdana menteri, atau yang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi tersebut, mungkin panglima perangnya, panglima angkatan bersenjatanya, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pemimpin tertinggi kaum muslimin. Adapun pemimpin organisasi lah namanya, atau kelompok-kelompok tertentu lah, maka ini tidak termasuk. Nah, karena apa? Karena baiat daripada kaum muslimin itu hanya tertuju kepada pemimpin tertinggi saja. Itu baiat yang tertuju atau baiat yang sah yang ditujukan kepada seseorang adalah baiatnya kepada pemimpin yang tertinggi. Lalu kemudian ya taatnya atau juga kepada wakil-wakilnya yang ada di bawah. Wakil-wakilnya yang ada di bawah. Taib. Jadi itu yang harus difahami, karena betapa banyak di antara kaum muslim yang sekarang itu salah arah karena salah atau tidak memahami poin atau rukun yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini. Karena rukun yang kedua ini sudah muttafaq, ya, sudah disepakati oleh para ulama sebagai bentuk rukun. Jadi tadi kita sebutkan banyak di antara kaum muslimin yang berjihad di bawah bendera organisasi-organisasinya, ya, di bawah bendera kelompok-kelompoknya. Nah, terus kemudian berbaiat kepada kelompok-kelompoknya tersebut, lalu kemudian berjihad atas nama kelompok tersebut. Nah, tentu ini menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Dan sering kita ingatkan, ya, bahwa al-jihad fisabilillah, berperang melawan kaum kufar ini, itu sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain, memiliki syarat, memiliki rukun. Maka ini dibahas secara rinci oleh para ulama, di antaranya adalah buku kita ini. Jadi oleh itu harus benar-benar difahami supaya jangan salah kaprah, jangan salah langkah. Nah, banyak di antara orang yang menyatakan ini adalah kesempatan kita untuk berjihad, jangan kita mundur. Jadi kalau kita mundur atau kita tidak mau ikut padanya, nanti dikhawatirkan kita takut masuk ke dalam kemunafikan. Karena Nabi SAW dibawa-bawa pula hadisnya. Nabi SAW menyatakan man mata walam yaghzu. Jadi barang siapa yang meninggal dunia tapi tidak berjihad, ya, tidak berperang fisabilillah, dan tidak pernah meniatkan dirinya untuk berjihad fisabilillah, maka kematiannya adalah kematian daripada bagian daripada kematian kaum munafikin atau kemunafikan. Dan ini hadisnya sahih tentunya, riwayat Imam Muslim. Namun salah difahami kadang-kadang hadis ini. Dia karena itu dia dengar hadis ini lalu kemudian ya main masuk-masuk saja. Kelompoknya tidak tentu arah, tak jelas mana satu apa dasarnya. Yang penting hadisnya yang tadi kita sebutkan, lalu kemudian diiming-imingkan. Ya semua hadisnya sahih, ya, untuk brainwash, ya, untuk mencuci otak seseorang. Ya dibawalah hadis yang tadi kita bacakan, dibawalah hadis keutamaan mati syahid dan seterusnya. Namun rupa-rupanya jihadnya salah kaprah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukunnya. Ya, salah satu yang banyak diselisihi adalah itu, berjihad di bawah komando pemimpin tertinggi kaum muslimin. Nah, jadi mereka berjihad di bawah komando kelompok-kelompok masing-masing yang konon katanya mereka telah berbaiat kepadanya. Sehingga banyak, ada Al-Qaeda lah namanya, ada yang tuh hari baru-baru itu yang namanya Daesh lah, ada kalau di Nusantara namanya Jamaah Islamiyah, dan banyak lagi. Ada yang sudah ditangkap, ada yang masih belum, dan seterusnya daripada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam bab ini. Jadi sebab itulah kita sebagai seorang muslim yang memahami hal ini, jadi kita fahami hadis tersebut yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang mati tapi belum berjihad, tapi tidak berjihad dan tidak berniat untuk berjihad, itu kematiannya adalah bagian daripada kemunafikan. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah
orang itu benar-benar tidak mau berjihad. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan tadi kita sebutkan beliau menyebutkan bagian-bagian daripada jihad, di antaranya adalah jihad melawan hawa nafsu, meluruskan diri, jihad melawan orang kufar, jihad melawan orang-orang kaum munafikin, jihad melawan orang-orang zalim, jihad melawan ahli bid'ah dan seterusnya. Itu semua adalah jihad fisabilillah. Dan kata beliau, semua itu masuk ke dalam al-ghazu, peperangan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jika orang itu tidak melakukannya atau tidak berniat untuk melakukannya, maka barulah orang itu disebut kematian atau bagian kematian orang kaum munafikin. Jadi tadi ada orang yang memang tidak mau berjihad melawan dirinya, memang tidak mau untuk meluruskan dirinya sendiri, tidak mau berubah, ya, dirinya tidak mau berubah, apalagi merubah orang lain, maksudnya menasihati orang, anaknya, istrinya kalau suaminya kalau istrinya, itu sama sekali tidak dilakukannya. Itu padahal itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi oleh karena itu, sebagaimana kata keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tadi kita sebutkan bahwa jihad yang dimaksud oleh Nabi SAW atau perang yang disebut oleh Nabi SAW, yang apabila kita mati tidak melakukannya, kemudian tidak berniat untuk melakukannya, kemudian itu adalah kematian bagian daripada kemunafikan, maksudnya adalah tidak dimaknai sebagai semata-mata berjihad melawan kaum kafir saja, tidak. Tapi dimaknai dengan seluruh makna jihad yang ada, terutama jihad yang hukumnya adalah fardu ain tadi. Yang mana satu jihad yang fardu ain? Kalau kita bertanya, dan sangat mudah jawabannya, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri, jihad meluruskan diri sendiri. Itu hukumnya fardu ain. Dan tadi dah kita sebutkan macamnya di awal daripada kajian, yaitu berupaya untuk meraih hidayah, ilmu, ya, iman. Di situ makna daripada hidayah, ilmu, iman, kemudian amal, kemudian berdakwah, kemudian sabar di atas semua itu. Nah, itu kalau tidak diamalkan yang hukumnya adalah fardu ain, maka itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi tidak hanya semata-mata maksudnya adalah berperang, berjihad melawan kaum kufar. Jadi tidak ada istilah kita pengecut, tidak ada, ya, tidak ada. Jadi apabila sudah cukup syarat, kemudian rukunnya kita lakukan, maka ketika itu tidak ada rasa takut dan tidak ada istilah mundur di situ. Namun ya tadi kita sebutkan harus memenuhi syaratnya. Tapi kalau tidak memenuhi syaratnya, ya mau gimana? Cuma ya lagi-lagi syaitan itu sangat-sangat pandai dalam mencari peluang, ya, untuk menjerumuskan orang-orang terutama kaum muslimin ke dalam jurang, ya, kesesatan, jurang daripada syaitan tadi perangkapnya, ya, dibungkusnya lah suatu hal yang baik, rupa-rupanya itu adalah racun, rupa-rupanya itu adalah yang tidak benar. Wal'iyadu billah. Baik, kita kembali kepada kitab, ya. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, kita ulang, ya, yang poin kedua. Hendaklah jihad itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin yang muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya, sebagaimana tidak dibolehkan bagi kaum muslimin meskipun jumlahnya mereka sedikit hidup tanpa ada pemimpin, ya. Contohnya pergi safar saja, ya, pergi safar saja, kalau ada 2 orang 3 orang, maka kan disunahkan, diperintahkan untuk menunjuk amir safar. Nah, ini apalagi terkait dengan jihad, ya tentu harus ada pemimpinnya. Maka tidak dibolehkan pula bagi mereka berperang tanpa adanya pemimpin. Nah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Sudah jelas. Jadi
bagian daripada atau konsekuensi daripada mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin adalah berjihad di bawah komando pemimpin. Karena yang menyuruh kita berjihad di bawah komando pemimpin adalah Allah, adalah Rasulullah SAW. Maka itu adalah bagian daripada keimanan sebagaimana yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang tadi kita bacakan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan disimak ya, ini halaman berikutnya, halaman 770. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka kelompok manapun dari kaum muslimin yang hendak berjihad di jalan Allah serta bertujuan ingin memerdekakan atau membebaskan diri mereka dari cengkraman dan penindasan kaum kafir, yaitu berjihad ya fisabilillah, maka terlebih dahulu mereka harus membaiat seseorang dari kalangan mereka yang memenuhi sebagian besar persyaratan dalam hal kepemimpinan, keilmuan, ketakwaan, dan tanggung jawab. Setelah itu mereka membentuk pasukan dan menyatukan pandangan mereka. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan lisan, harta, dan tangan mereka sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini tentu keterangan yang umum yang bersifat singkat daripada beliau rahimahullahu ta'ala penulis. Kalau tidak, ini kalau sudah ada pemimpin tertinggi ya, misal raja, kalau kita lihat khalifah di zaman dahulu, itu ini sudah termasuk semuanya ya. Ketika khalifah menunjuk pemimpin panglima perang, maka tentu panglima perangnya itu sudah mengatur strategi ya, sudah tentu mengatur pasukannya, meletakkan pasukan ini dan intinya tadi kita sebutkan ini sudah mencakup ya apabila sudah ada pemimpin yang tertingginya. Tapi kalau belum ada, maka ya sudah tidak ada lagi ya. Itu balik kepada jihad pribadi yang tadi kita sebutkan, apabila musuh sudah mengepung dan seterusnya, maka ketika itu hukumnya wajib aini. Jadi apa yang disebut oleh penulis ini, apabila sudah ada pemimpin yang tertinggi, perintah daripada pemimpin yang tertinggi tadi kita sebutkan, presiden, sultan, raja, khalifah dan seterusnya, maka ini sudah mencakup. Nah, selesai kita daripada rukun yang kedua, kemudian yang ketiga kata beliau, menyiapkan perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam jihad. Ya, ini persiapan jihad yang namanya jihad. Jangankan jihad fisabilillah, amal-amal ibadah lain pun kita harus mempersiapkannya. Apalagi ini jihad. Ya, terutama senjata dan perlengkapan jihad lainnya serta personil pasukan dalam batas-batas yang sesuai dengan kesanggupannya dengan mengerahkan segenap kemampuan serta kekuatan maksimal. Ini juga kita sebutkan. Nah, jadi jangan berjihad hanya modal semangat saja. Nah, jadi kalau melihat pasukan atau pasukan musuh itu lebih besar, terus kemudian pasukan kita jauh lebih kecil, jangan berani-berani untuk menyerang dan seterusnya. Intinya apa? Kembali dulu, siapkan dulu dan seterusnya agar seimbang, ya minimal seimbang. Kemudian selanjutnya strategi yang lainnya. Ini bukan berarti menepikan kekuatan kudrat Allah Subhanahu wa taala, tidak ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah dalam surah Al-Anfal ayat 60, dan disebutkan di sini dalam buku, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Jadi kekuatan itu harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai hanya modal semangat saja. Terus kemudian selanjutnya yang keempat, mendapat ridha dan restu daripada kedua orang tua bagi seseorang yang masih memiliki keduanya atau salah satunya. Nah, ini bagi mereka yang masih hidup orang tuanya. Jangan asal-asalan, jangan semangat, jangan termakan provokasi daripada kawannya, kita jihad, ikut jihad terus tanpa pengetahuan orang tuanya. Nah, jadi diantaranya yang keempat ini adalah mendapat ridho dan restu. Jadi apabila tidak mendapat ridho dan juga tidak mendapat restu, ya tentu ya sudah, jihad itu tidak lagi wajib baginya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada seorang sahabat yang meminta izin kepada beliau untuk berjihad, ahayun walidak? Qala na'am. Qala
fafihima fajahid. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, ini Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda yang mau ikut berjihad. Orang itu menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau demikian maka berjihadlah pada keduanya dengan berbakti kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan orang tua dalam hal ini ibu atau bapak, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengalahkan posisi daripada berjihad ini. Maknanya taat kepada mereka, melayani mereka, berbakti kepada mereka, ini adalah juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Lagi-lagi kita ingatkan hadis tentang kematian, kemunafikan bagi mereka yang tidak berniat berjihad fi sabilillah. Ini adalah juga bagian daripada jihad fi sabilillah, yaitu berbakti kepada orang tua, melayani mereka, membahagiakan mereka. Ini juga sekali lagi bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka hendaknya bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, maka berjihadlah dari mereka, atau berjihadlah, bersungguh-sungguhlah meraih pahala dengan adanya mereka, itu orang tua, baik ibu ataupun bapak. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam halaman berikutnya, kecuali jika musuh menyerang daerahnya atau pemimpin mengharuskan jihad terhadap seseorang, maka keharusan minta izin kepada kedua orang tua dianggap gugur. Nah, ini kenapa? Karena sudah masuk kepada hukumnya wajib aini atau fardu ain. Ya, kalau musuh sudah menyerang, sudah mengepung, ya sudah tidak ada izin lagi, karena memang keamanan juga bahaya itu kan sudah datang. Jadi kalau minta izin terlebih dahulu, atau bahkan ada orang tuanya yang anaknya takut anaknya mati, kemudian jangan, nah, itu pun dianggap gugur. Ya, kenapa? Karena musuh sudah menyerang. Ini izin ridho orang tuanya ini apabila musuh tidak menyerang. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah taat terhadap pemimpin. Nah, orang yang berperang dalam keadaan mendurhakai pemimpin, lalu ia mati, niscaya ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini maknanya apa? Orang itu apabila ikut dalam satu pasukan, kan itu pasti ada komandannya, ya. Baik itu komandannya langsung, komandan peleton lah, atau komandan di atasnya, semua komandannya itu wajib ditaati. Karena menyelisihinya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ini, itu menyelisihi kemudian matinya dalam keadaan jahiliyah. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas syaitan shibran kharaja minas sultan fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang membenci sesuatu daripada pemimpinnya, hendaklah ia bersabar, karena tidaklah seorang pergi dari penguasanya, maksudnya keluar tidak taat kepada pemimpinnya sejengkal, ya, jarak sejengkal, maksudnya sedikit pun, lalu ia mati, melainkan ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Terutama prajurit apabila tidak mentaati pemimpinnya, maka tentu ini masuk ke dalam hadis tersebut, sehingga di antara rukun daripada berjihad adalah tunduk taat kepada perintah pimpinannya. Ya, dengan itu insyaallah taala dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya bahasan untuk materi kali ini kita cukupkan, dan insyaallah taala kita akan bahas lanjutannya pada halaqah atau majlis berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk berjihad, untuk mampu berjihad dimanapun saja berada sesuai dengan kemampuan kita. Dan sekali lagi kita ingatkan, jihad itu tidak hanya melawan orang kafir saja, namun lebih daripada itu yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad berupaya bersungguh-sungguh untuk meluruskan diri sendiri sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harapannya jiwa ini lurus, jiwa ini suci, bersih, dan itu kita harapkan mendapatkan
rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya. Barakallahu fikum semuanya, jamaah semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kita lihat pertanyaannya dulu ya. Di sini disebut, Assalamualaikum Pak Ustadz nih, apakah untuk mempelajari Al-Quran masuk ke fardu kifayah? Al-Quran termasuk dalam zikirkah? Mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan sambungan, jika kita saat baca Al-Quran ada kesalahan, jadi otomatis kita bilang astagfirullah, apakah boleh? Mohon penjelasannya juga. Jadi mempelajari Al-Quran itu tentu masuk ke dalam thalabul ilmi, ya, masuk ke dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu hukumnya wajib secara umum. Jadi terkait dengan mempelajari Al-Quranul Karim, maka ini boleh kita sebutkan hukum asalnya adalah wajib. Namun tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi orang awam kemampuannya tidak sama dengan para santri, ya, kemudian tidak sama kemampuannya dengan para ulama dan seterusnya, sesuai dengan kemampuannya. Kita orang awam, ya, kita mempelajarinya, ya, tidak bisa kita membuka tafsir yang berbahasa Arab, kita buka terjemahannya, kita buka tafsir yang sudah diterjemahkan dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, ya, tetap hukumnya wajib, namun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Al-Quran termasuk dalam zikirkah? Ya, Al-Quran termasuk zikir, ya, karena makna zikir adalah mengingat, ya. Yang tentu yang dimaksud dengan mengingat dalam zikir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh apa yang ada dalam Al-Quranul Karim itu semua adalah kalamullah azza wa jal, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bahkan sebaik-baik zikir. Nah, kemudian saat baca Quran ada kesalahan, jadi otomatis kita bilang astagfirullah. Boleh apa? Boleh. Ya, boleh astagfirullah. Itu boleh. Nah, karena telah tersalah. Nah, tapi ingat, jangan ketika membaca, jangan ketika dalam sholatnya salah astagfirullah. Begitu. Itu nanti dikhawatirkan menambah lafaz-lafaz daripada sholat itu sendiri. Selanjutnya, bismillah, anak saya bertanya, apakah boleh join jihad sesama kelompok seperti Hamas buat ke Palestina? Masya Allah, ya. Ya, ini kita berdoa saja, mudah-mudahan anaknya dan juga anak-anak kaum muslimin itu bersemangat untuk jihad fisabilillah. Karena ketika ada pertanyaan seperti ini, itu menunjukkan semangat, ya, menunjukkan iman, ya, dalam dirinya. Namun lagi-lagi harus kita arahkan. Ya, jadi kita sekali lagi bermohon kepada Allah agar anak yang bertanya ini dan juga anak-anak kaum muslimin yang lainnya itu semangat, kemudian imannya bertambah, ya, dan juga terus memikirkan keadaan kaum muslimin. Nah, cuma lagi-lagi kita harus arahkan. Ya, bagus bertanya, ya. Ini masalahnya ada sebagian anak muda yang tidak bertanya karena modal semangat tadi kita sebutkan, main ikut-ikutan saja. Nah, jadi oleh itu kita jawab, join jihad bersama kelompok seperti Hamas buat ke Palestina, itu tidak, terutama orang-orang di luar, ya, orang-orang di luar Palestina gitu, tentu tidak. Terus kemudian kalau orang di dalam Palestina di situ mengikuti atau masuk ke dalam Hamas dan seterusnya, itu dilihat keadaannya di situ, ya, dilihat keadaannya. Karena kan kita pun tidak mengetahui strategi jihad yang ada di situ, ya. Karena menurut berita bukan Hamas saja yang berjuang di situ, banyak pejuang-pejuang Islam yang ada di situ. Jadi intinya, untuk hukum asalnya join jihad bersama kelompok-kelompok tertentu, maka ini tidak dibenarkan. Karena tadi kita sebutkan yang paling benar adalah jihad itu atas komando daripada pemimpin tertinggi, sedangkan kelompok-kelompok jihad yang disebutkan salah satu di antara yang dalam pertanyaan itu tentu tidak,
menjadi kelompok tertinggi, pemimpin tertinggi. Oleh karena itu terutama orang di luar Palestina ya tentu sudah tidak masuk ya. Nah, kalau kita berbicara yang Palestina di situ ya tentu ya perlu adanya fatwa-fatwa ulama yang ada di situ bagi mereka yang sudah ada di dalam Palestina. Tapi kalau bagi orang yang di luar Palestina, apalagi warga negara Indonesia contohnya atau yang lain lah di luar Palestina, maka sudah dipastikan tidak boleh dalam hal ini tidak join. Nah, ya kecuali kalau wallahu alam ya, kalau sendiri-sendiri di situ, nah itu ceritanya lain ya. Kalau sendiri-sendiri ikut berjuang, tapi lagi-lagi harus terpenuhi rukun-rukunnya, begitu kan? Persiapannya, kemudian mana yang diikuti, kelompok mana dan seterusnya, semua harus dipelajari detail terlebih dahulu sehingga harus terarah. Jadi itu tadi kita sebutkan semangatnya ini kita appreciate ya, betul-betul kita apresiasi dan kita berdoa semoga terus semangat seperti ini ada di dalam generasi kaum muda kaum muslimin, tapi tentunya harus terarah. Nah, ada lagi? Ustaz mau tanya? Ya, fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang bekerja mencari nafkah dan seseorang yang dalam perjalanan menempuh ilmu agama, kemudian dia meninggal dalam perjalanan tugasnya tersebut, bisa dikategorikan mati syahid, Ustaz? Ya, jadi kata Nabi SAW terkhusus bagi mereka yang keluar rumah. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man kharaja min baitihi, kemudian kata Nabi SAW untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Jadi barang siapa yang keluar daripada rumahnya, atau dalam hal ini kata Nabi SAW negerinya, untuk tujuan menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan fi sabilillah. Dia dalam keadaan fi sabilillah. Itu kalau dalam hadis ini, apabila dia meninggal dunia ketika dia menuntut ilmu, atau ya tadi sekarang posisi kita ya contoh ringannya ya, jangan sebut ya, contoh anak-anak pesantren atau misalnya kemana yang luar jauh-jauh, ya kita saja sendiri keluar rumah ya untuk menuju di sini, menuju rumah ini dari rumah kita itu biidznillah taala masuk dalam fi sabilillah. Nah, apalagi mereka-mereka yang misalnya pondok ya, pesantren dan seterusnya, ya tentu masuk lebih peluangnya lebih besar lagi. Adapun untuk yang bekerja ya tentu apabila bekerjanya itu niatnya lillahi taala, maksudnya di sini untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, agar anak-anaknya tercukupi, dan itu adalah bagian daripada kewajibannya, dan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Maka apabila niatnya seperti ini, itu pun masuk juga. Tapi kadang-kadang para suami atau yang mencari nafkah itu kadang-kadang tidak ke situ niatnya. Niatnya tidak ke situ ya, niatnya hanya untuk mengumpulkan harta gitu saja ya, dapat dunia saja ya. Dapat dunia saja. Jadi itu penting untuk renew ya, untuk mentajdid, untuk memperbarui niat. Keluar rumah gitu ya, niatnya lillahi ta'ala. Nah, niatnya lillahi ta'ala supaya dapat dua-duanya maksudnya. Ini jangan capeknya saja di dunia gitu ya. Kemudian Allah kasih berikan dunia itu, tapi akhiratnya ya ma'asalamah ya. Tidak ini lagi. Jadi itulah kewajiban ibu-ibu ya, mengingatkan bapak-bapak, suami-suaminya begitu ya, untuk tajdid ya, renew, memperbaharui niat itu. Bahwasanya dia keluar rumah, pergi mencari nafkah, masuk kantor lah, dan seterusnya, itu niatnya lillahi ta'ala. Bagaimana bentuk niat lillahi ta'ala? Itu Allah yang memerintahkan dia untuk menafkahi anak istrinya gitu. Ya, bukan semata-mata untuk mengumpulkan dunia, bukan semata-mata untuk mengumpulkan bekal nanti di hari tua, di hari pensiunnya, itu tidak. Tapi murni lillahi ta'ala, maka dengan demikian Allah akan memberikan kepadanya dunia dan juga akhirat. Wallahu ta'ala alam. Baik, pada lagi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi yang bisa diulang lagi Ustaz, yang mati syahid akhirat dengan contohnya gitu. Kami masih agak bingung antara mati syahid dunia akhirat sama mati syahid akhirat aja. Taib, kalau mati syahid dunia akhirat itu disebut demikian karena berlaku pada orang yang mati itu hukum dunia, maknanya tidak disolati, tidak dimandikan dan seterusnya, langsung dikuburkan apa adanya. Itu di dunia. Kemudian di akhirat biidznillah taala dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid. Siapakah orang ini? Orang ini adalah satu-satunya jenisnya, yaitu mati syahid medan pertempuran, langsung mati di situ. Tidak misalnya dia terluka ya di medan pertempuran, lalu kemudian seminggu berikutnya meninggal di hospital. Nah, itu tidak demikian. Nah, kalau dia meninggal di rumah sakit ya, rumah sakit jaraknya tidak lama daripada pertempurannya, maka itu bagian daripada mati syahid. Tapi kalau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu tidak mati syahid dalam arti kata dunia akhirat. Jadi tadi kita sebutkan kalau seminggu kemudian baru dia meninggal di rumahnya kah atau di hospital kah, maka itu masuk kategori mati syahid akhirat saja. Jadi tidak berlaku padanya hukum dunia. Jadi yang hukum dunia akhirat itu satu jenis orang saja, yaitu yang mati langsung di medan pertempuran. Nah, kalau yang mati akhirat, ya, kenapa disebut akhirat? Lagi-lagi kita ingatkan bahwasanya dia berlaku padanya hukum dunia. Disolatkan, sebelumnya dimandikan, normal. Selama jasadnya masih ada. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Yang mati sakit perut, meninggal mati syahid, kata Nabi. Langsung disebut mati syahid. Tenggelam, mati syahid. Jatuh, mati syahid. Terbakar, mati syahid. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Tapi apakah ucapan Nabi SAW, mereka ini mati syahid, yang tadi tenggelam, mati syahid, kemudian jasadnya ditemukan, lalu kemudian dikuburkan langsung sebagaimana halnya orang yang mati di medan pertempuran? Tentu tidak. Jadi selama jasadnya ditemukan, tenggelam misalnya, kemudian jasadnya ditemukan, ya sudah, disolatkan, lalu kemudian ya dikuburkan secara normal. Maka itu disebut mati syahid akhirat. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid di akhirat, tapi tidak berlaku padanya hukum yang ada di dunia, maknanya dia dikuburkan secara normal. Nah, tapi kalau mati syahid dunia, ya tadi mati terkapar ya di medan pertempuran, namun dia mendapatkan hukum di dunia saja, maknanya dia tidak dimandikan, tidak disolatkan begitu langsung saja, ya, tapi tidak mendapatkan janji Allah di akhirat. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Dan ini tentu tidak ada yang mengetahui ya kalau sekarang. Kalau dahulu Nabi SAW mengetahui ya, karena dari wahyu yang tadi kita sebutkan riwayatnya. Tapi kalau sekarang, ya apakah kita menghukumi orang itu mati syahid dunia, mati syahid akhirat saja, ya, atau dunia gitu ya? Ya tentu kita tidak mengetahui niat seseorang. Kita tidak mengetahui sekali lagi niat seseorang. Namun tiga pembagian ini disebutkan oleh para ulama, dan ya untuk kita menentukan ya tentu 2 bagian yang awal saja tadi yang kita boleh pastikan ya. Tapi kalau mati syahid dunia saja, ya maka ini kita tentu tidak bisa memastikan niat seseorang, kita tidak mengetahuinya. Namun sebagai peringatan tentu bagi kita agar tetap senantiasa meluruskan niat kita lillahi ta'ala. Kira-kira wadah jelas ya? Taib. Jadi kalau tidak ada lagi, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.